Satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wafi. Bagaimana kabarnya siang Eh, ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu Resi. Alhamdulillah, kabar saya luar biasa baiknya pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya, Bu Resi, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya di siang hari ini, Bu Resi. Ya Pak Wafi, sama-sama. Ada apa ini ya Pak Wafi? Sepertinya penting sekali ini. Yang penting sekali itu. Bentar ya, Bu. Begini Bu Resi, saya sekarang ini merasa bingung dan kewalahan dengan kelas yang saya hadapi sekarang, Bu, terutama pada kelas 6A, Bu. Oh, Pak Wafi merasa bingung dan kewalahan dengan kelas Pak Wafi yang sekarang. Kira-kira apa ya Pak Wafi yang menyebabkan Pak Wafi kebingungan dan kewalahan itu, Pak? Kelas saya yang sekarang ini sangat beragam kemampuan siswanya, Bu Resi. Ada yang Mm-mm. sudah bisa mengerjakan soal-soal dari tingkat yang sulit, tetapi masih ada kesulitan tentang memahami materi dasar, Bu Resi. Jadi perbedaan itu nampak sekali mencoloknya. Kemudian saya jadi bingung bagaimana bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan mudah dan cepat dalam pemahaman siswa yang tadi yang sekiranya lambat tadi, Bu Resi. Kira-kira seperti itu, Bu Resi. Oh begitu. Jadi sebenarnya apa yang ingin Pak Wafi capai ya dalam pembelajaran di kelas itu atau Pak Wafi menginginkan kelas Pak Wafi itu seperti apa sebenarnya? Terutama itu tentunya saya ingin semua siswa bisa belajar dengan baik dan mencapai potensi yang lebih maksimal agar tujuan pembelajaran yang saya ajarkan itu tercapai gitu, Bu Risi. Kepada siswanya itu tercapai tujuan yang saya ajarkan itu, Bu Risi. Oh begitu. Wah itu sudah bagus ya Pak Wafi ya. Pak Wafi sudah punya tujuan yang tepat. Memang kita sebagai guru itu harus memastikan bahwa setiap siswa kita itu mencapai potensi terbaiknya gitu. Apa yang sudah Pak Wafi lakukan di kelas untuk mengatasi perbedaan-perbedaan murid kemampuan murid Pak Wafi yang heterogen tersebut yang sudah Pak Wafi lakukan ini? Tentunya saya sudah mencoba memberikan tugas-tugas yang berbeda pada tingkat kesulitan yang berbeda juga, Bu Rizky. Misalnya ada anak-anak itu yang ada kemampuannya ada secara audio, visual gitu ya. Mhm. Kemudian ada kinestetik, kemudian gitu ya, Bu Rizky ya. Sehingga Ya, mereka itu tidak merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran dengan saya. Contohnya ya, Bu Rizky ya, ada tingkat kemampuan siswa ini yang sukanya misalnya kita apa namanya menayangkan video pembelajaran di kelas. Misalnya tentang pada bab 1 kelas 6 yaitu saya membahas tentang sistem gerak pada manusia gitu, Bu Resi. Yang tentunya ya. siswa bisa menganalogikan pembelajaran itu dengan kita menayangkan video seperti di YouTube misalnya. Kemudian saya juga Mhm. sebelum memulai pembelajaran, tadi kan saya sudah menampilkan video di YouTube, kemudian saya memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik, misalnya apa sih fungsi rangka bagi manusia, begitu anak-anak. Kemudian anak-anak itu masa bingung, setelah menonton masih bingung juga. Sebagian juga ada juga yang sudah mengerti. Kemudian mereka mengatakan rangka ini fungsinya Pak unsur pembentuk bentuk tubuh gitu kan. Kemudian saya juga Mhm. menanyakan pertanyaan pemantik yang kedua, mungkin apa sih fungsi tulang bagi manusia? Sebagian ada yang masih bengong gitu ya. Kemudian ada juga yang antusias sebagian, Bu Resi, karena kita kan udah memetakan kemampuan anak-anak yang tadi, Bu Resi. Kemudian mereka mengatakan Ya. juga fungsi tulang itu Pak apa namanya tepat melekatnya daging. Kalau seandainya tulang pada manusia tidak ada, tentunya manusia mungkin dalam bentuk onggokan daging di pasaran, mungkin itu, Bu Resi. Kemudian juga pada sesi prakteknya itu saya print bentuk sistem rangka mulai dari rangka kepala, rangka dada, tangan dan kaki. Kemudian
saya bagi menjadi tugas kelompok dalam membentuk atau menyusun sistem rangka yang telah saya print out, kemudian mereka kerjakan dengan cara menggunting gambar yang saya print tadi, kemudian menyatukannya dengan tali rafia ya berisi tentunya antara bahu dengan lengan tangan itu mereka ikat dengan tali rafia juga. Begitu juga sebaliknya, baik lengan kanan dan maupun lengan kiri bersatu juga dengan betis kanan dan betis kiri. Kemudian hasil dari pengerjaan proyek mereka tadi nanti mereka disuruh untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Kemudian juga Bu Resi, pada proses pembelajaran di awal maupun di akhir biasanya saya ada mengadakan kuis. Kuis yang saya adakan, contohnya misalnya saya gunakan adalah aplikasi Quizizz. Nanti setelah pembelajaran berakhir atau sebelum dari pembelajaran saya adakan Quizizz, nanti soal-soalnya saya bikin kemudian saya share ke grup. Jadi pembelajaran tidak hanya pembelajaran saya sebagai guru tidak hanya menyampaikan verbal saja, tetapi juga ada aksi nyatanya seperti penggunaan media teknologi Bu Resi tentunya karena zaman sekarang kan udah canggih Bu Resi. Jadi belajar itu tidak cukup di buku saja atau di kelas maupun di perpustakaan, tetapi juga mereka nanti bebas berinteraksi dengan menggunakan media IT. Seperti itu kira-kira Bu Resi. Oh, menarik sekali ya yang sudah Pak Wafi lakukan untuk mengatasi permasalahan di kelas Pak Wafi yang heterogen ini gitu. Tadi Pak Wafi sudah mencoba diferensiasi proses ya Pak Wafi dan diferensiasi produk juga begitu. Namun Pak Wafi masih merasa belum puas nampaknya ya dengan usaha-usaha Pak Wafi gitu. Karena merasa belum teratasi gitu, masih ada Bu Resi, siswa kalau yang bisa dipotong pembicaraannya nggak apa-apa, lama-lama Bu Resi ngasih masukan atau sharing berbagi praktik baik karena waktunya masih 7 menit 10 detik. Keluarkan semuanya Bu Resi. Oke, Wafi. Jadi selain diferensiasi ini, selain diferensiasi proses dan produk ini, karena ini ada satu lagi nih Pak Wafi, sebelum kita mengajar itu kan kita harus mengetahui kesiapan belajar anak gitu. Bagaimana dengan itu Pak Wafi? Apakah Pak Wafi sudah mengidentifikasi kesiapan belajar siswa Pak Wafi yang di kelas 6 ini Pak Wafi? Pada awal pembelajaran mengenai identifikasi keadaan siswa ya Bu Resi ya? Ya, kesiapan belajar siswa. Kesiapan belajar siswa yang saya alami berdasarkan cerita kita yang di awal tadi Bu Resi ya, siswanya itu kurang bersemangat gitu ya Bu Resi, kurang semangat, kurang antusias atau kurang aktif dalam pembelajaran. Setelah saya telusuri di awal ya Bu Resi ya, pada tahap awal siswa itu mungkin mempunyai banyak masalah yang mungkin ada di rumahnya kemudian dibawanya ke sekolah. Contohnya saja Bu Resi, misal yang mudahnya saja ya Bu Resi ya. Kadang siswa itu belum sarapan pagi Bu Resi. Ketika sebelum mengikuti pembelajaran di sekolah mereka itu mengatakan bahwa mereka tidak sarapan pagi. Tentunya kalau seandainya kita tidak sarapan pagi, tentunya fokus untuk belajar atau menerima proses belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik itu tentunya kurang fokus. Kemudian ingatannya siswa di kelas itu mungkin Bu Resi ya, bagaimana kita aja lah logikanya saja gitu Bu Resi ya. Bagaimana cara dia menangkap pembelajaran di kelas sementara pikirannya itu kepada makanan Bu Resi. Mungkin sebagian anak-anak nanti apa ya ibu kantinnya jual makanan di luar. Apa ya makanan yang enak nanti. Mungkin fokus anak itu cenderungnya itu ke makanan. Sehingganya kita berkuar-kuar saja di depan, tentunya dia tidak mengabaikan atau acuh tak acuh saja seperti itu. Mungkin itu yang mudahnya bersia karena anak mungkin barangkali tidak siap dengan menerima pembelajaran karena dengan alasan tidak sarapan pagi. Kemudian juga Bu Resi, ini juga bagian anak yang bermasalah di dalam kelas juga mungkin barangkali adanya cekcok antara orang tua mereka, kedua orang tua, sehingga anak ini tentunya kalau orang tuanya cekcok, apa namanya itu istilahnya Bu Resi? Istilah kerennya apa Bu Resi?
salah paham. Bukan. Bertengkar. Pokoknya Eh, seperti itulah bayangannya Bu Resi, pertengkaran di rumah tangga, kemudian anaklah sebagai korbannya gitu. Sehingganya anak ini merasa tidak diperhatikan karena orang tuanya setiap hari mungkin antara ayah dan ibunya mungkin sering bertengkar sehingga anaknya terabaikan, sehingga juga mempengaruhi kondisi sosial anak di kelas. Nah, yang pertama misalnya kurang percaya diri gitu kan, adanya tekanan. Nah, jadi anak menjadi tidak aktif itu penyebab utamanya. Mungkin barangkali juga ada misalnya Bu Resi, semacam keluarga yang kurang mampu gitu Bu Resi. Bagaimana, di oh ya, mana misalnya jangankan untuk makan pagi saja, untuk jajan di sekolah saja, tidak ada gitu ya Bu Resi ya. Jadi iya iya itu iya. juga mempengaruhi fokus anak belajar di kelas Bu Resi. Kemudian saya melakukan pendekatan dengan siswa, "Nak, kenapa sih kamu setiap belajar dengan saya, kamu itu tidak fokus atau sering buat ulah di kelas?" Nah, misalnya suka gangguin teman atau gimana gitu kan Bu Resi. Kemudian dia menjawab, "Ya mau gimana lagi Pak, mau gimana ya, saya mau belajar mau gimana Pak, sementara perut saya aja kosong Pak, mau" terus dilakukan pendekatan lagi, katanya, "Saya nggak ada jajan Pak, sudahlah sarapan pagi nggak ada, jajan nggak ada Pak, jadi saya lapar," kayak gitu kan. "Jadi saya nggak mau belajar Pak, nggak konsentrasi belajarnya." Sementara tuh bagaimana dia memikirkan pembelajaran yang saya berikan, sementara dia memikirkan perutnya untuk berisi. Jadi dibikinnya ulah di Iya, kelas gitu. iya, iya, iya. Jadi Pak Wafi sudah mengidentifikasi juga ya Iya, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan anak-anak ini hilang fokus di kelas Pak Wafi, heeh. dan beberapa alasannya itu tadi ya karena tidak adanya apa belum Belum sarapan sarapan, begitu, terus ada ada masalah dari masalah di rumah, rumah, heeh. ya. Kemudian ada juga sebagian dari mereka yang mempunyai masalah ekonomi begitu ya Pak Wafi. Iya, kira-kira Eh, seperti itu Bu Resi. Jadi memang siswa kita ini memang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya Pak Wafi ya, dan Iya. itu mempengaruhi motivasi dan semangat mereka dalam belajar gitu. Nah, jadi setelah Pak Wafi ini mengetahui nih permasalahan siswanya seperti itu, seperti ada yang belum sarapan, ada yang berasal dari keluarga yang kurang Mampu, bahagia gitu ya, iya. kurang mampu juga gitu. Jadi kira-kira nih untuk kedepannya nih gimana nih Pak Wafi? Apa rencananya nih? Apa solusi nih untuk anak-anak yang begini gitu? Rencana Pak Wafi ke depan nih kira-kira gimana gitu? Rencana yang akan saya lakukan Bu Resi, tentunya saya berbincang dulu dengan warga kelas saya, termasuk saya sebagai guru kelas, kemudian peserta didik saya, itu kami merencanakan yaitu untuk membawa bekal ke sekolah atau sarapan pagi, yang tentunya nanti ini saya bicarakan kepada misalnya yang mampu atau berlebih lah rezekinya di rumah, Iya, iya. tolonglah dibawa gunanya untuk membantu teman-teman kita yang tidak sarapan pagi tadi. Tentunya begitu Bu Resi. Saya ajarkan bagaimana cara berbagi yang baik itu. Ya, Iya, kira-kira iya, seperti iya, itu Bu iya. Resi. Wah, itu bagus tuh Pak Wafi. Jadi ya bisa juga melatih empati ya Iya, kepada empati. siswa di kelas gitu dan kebersamaan juga gitu. Jadi kapan ini rencananya Pak Wafi mau memulai kegiatan ini gitu? Oh, mungkin setelah besok mungkin dilakukan dirembukan dulu dengan semua warga yang ada di kelas saya, Bu Resi. Tentunya tidak semua juga nanti siswa ini yang mau gitu, Bu Resi. Nanti Ya alasannya betul nanti betul orang betul. tuanya nggak ada sambal di rumah, Pak. Tadi nggak apa, Ya nggak ya sempat, ya. Pak, nggak gini, nggak itu. Kemudian mungkin Iya iya. karena saya ada media sosial, Bu Resi, karena ada media sosial seperti WhatsApp, mungkin saya Mm-mm. perpanjangan suara saya atau pesan-pesan dari saya mungkin saya sampaikan ke WA yang tentunya nanti pesan ini tersampaikan nantinya kepada orang tua. Sepakat atau tidak sepakatnya nanti nanti kami rembukan kembali gitu Bu Resi. Dan tentunya upaya kita sebagai guru kelas bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga Betul. terganggu dari sehingga terhindar dari gangguan-gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Kira-kira seperti itulah Bu Resi. Semoga apa yang Pak Wafi rencanakan ini untuk mengatasi permasalahan di kelas heterogen
Pak Wafi yang sekarang ini lancar ya Pak Wafi dalam minggu ini. Selain Pak Wafi ini membenahi di proses pembelajaran dengan beberapa diferensiasi yang telah Pak Wafi siapkan tadi, Pak Wafi juga punya rencana selain di dalam proses pembelajaran, yaitu di luar proses pembelajaran, yaitu dengan melakukan beberapa aktivitas kegiatan seperti adanya kegiatan membawa bekal untuk mengatasi permasalahan siswa yang tadi yang tidak fokus karena belum sarapan tadi. Bagus juga tuh Pak Wafi. Selain itu mungkin bagaimana dengan rekan atau kolaborasi dengan rekan sejawat gitu Pak Wafi. Bagaimana Pak Wafi menanggapi itu? Alhamdulillah sejauh ini Bu Resi, hubungan intern dengan baik antara teman sejawat maupun dengan warga sekolah yang berada di sekitar lingkungan sekolah maupun di luar dari lingkungan sekolah. Kalau hal-hal yang positif yang saya terapkan sejauh ini, alhamdulillah semua warga sekolah maupun yang di luar dari sekolah itu mendukung Bu Resi. Kenapa? Ya semua yang kita lakukan alhamdulillah itu positif Bu Resi. Tentunya menguntungkan yang pertama itu anak-anak peserta didik gitu ya Bu Resi. Kemudian juga terbantunya proses PBM di kelas juga yang menguntungkan sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien tadi tentunya untuk mencapai keberhasilan atau tujuan yang kita inginkan gitu Bu Desi. 4 menit lagi. Ingatkan begitu Pak Wafi. Kita kembali ke konteks tadi. Ya. Ke konteks yang tadi. Bagaimana Pak Wafi? Kembali ke konteks tadi Bu Desi. Jadi Pak Wafi memang kita sebagai guru zaman sekarang ini memang banyak masalahnya yang harus kita selesaikan ya Pak Wafi ya. Yeah. Dan sepertinya Pak Wafi juga sudah punya banyak usaha ini untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan apa yang Pak Wafi rancang itu terlaksana. Amin. Dan juga saya harapkan kelas Pak Wafi jadi tercapai tujuan pembelajarannya dan semua permasalahan yang ada di kelas sekarang itu teratasi. Ya Pak Wafi? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu Resi. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin Bu Resi. Iya. Bagaimana Pak Wafi? Apakah rasanya diskusi kita hari ini bagaimana diskusi kita hari ini? Apakah ada membantu Pak Wafi? Alhamdulillah Bu Resi, sejauh yang saya telusuri dari awal tadi Bu Resi ya, kita berbagi praktek baik. Saya menanyakan mengeluh kesahkan tentang pengalaman saya di kelas. Alhamdulillah sudah terjawab oleh Bu Resi sejauh ini dengan jawaban mungkin yang bisa menenangkan pikiran dan hati saya ke depannya Bu Resi. Mudah-mudahan dengan motivasi Bu Resi tadi ya, tentunya saya lebih meningkatkan, lebih bermawas diri lagi Bu Resi ke arah yang lebih meningkatkan atau menguntungkan peserta didik saya dalam proses pembelajaran di kelas saya. Tentunya juga itu semua tidak terlepas dari dukungan dari semua warga sekolah, baik kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian juga Bu Resi, perlengkapan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah. Tentunya saya sebagai wali kelas 6 tentunya pelajaran atau materinya itu lebih tinggi dari tingkat-tingkat yang lain, tetapi saya juga berusaha yang kemarin saya pernah bercerita sama Bu Resi, bagaimana cara kita meningkatkan pembelajaran berbasis IT sementara sarana dan prasarana kurang lengkap. Contohnya saja Bu Resi ya, kalau boleh berkeluh kesah nih Bu Resi. Infopus saja itu tidak tersedia di sekolah. Ada itu jenis yang lama tetapi tidak bisa difungsikan. Jadi saya berupaya melakukan pembenahan yaitu dengan cara membeli Infopus gitu berisi dengan uang pribadi saya. Meskipun kita sebagai honorer tentunya kita tidak kalah
Tentunya kita juga bisa memilih seperti orang-orang yang di luar sana, Bu Resi. Kira-kira begitu, seperti itu, Bu Resi. Waktunya Ya, ya. sudah pas, Bu Resi, 20 menit. Oke, baik Pak Wafi. Sekarang kita bergantian ya, Bu Resi ya. Iya ya. Tunggu sebentar Pak Wafi. Iya, silakan Bu Resi. Ya maaf Pak Wafi. Oke. Baiklah Bu Resi, berarti kita udah menyelesaikan tugas pertama ya. Ada yang berperan sebagai coach, ada yang berperan sebagai coachee. Jadi kita sekarang bergantian peran. Perkenalkan, nama saya Hibatul Wafi. Itu di sini saya berperan sebagai coach dan Ibu Resi berperan sebagai coachee gitu ya Bu Resi ya. Baiklah Bu Resi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Resi. Selamat siang. Bagaimana kabar Bu Resi pada siang hari ini? Waalaikumsalam Pak Wafi. Alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Namun ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan ini dengan Bapak. Oleh karena itu saya menghubungi Bapak kemarin. Kalau seandainya siang ini Bapak ada waktu, dan alhamdulillah Bapak meresponnya dengan cepat gitu. Dan saya berterima kasih sekali atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya begitu. Alhamdulillah Bu Resi, sejauh ini saya itu banyak waktu untuk Bu Resi gitu ya Bu Resi ya, pada siang hari ini. Jadi kita bisa diskusi hangat lah begitu Bu Resi. Kemudian Bu Resi, oh iya, ada apa Bu Resi, kok sepertinya Bu Resi tidak bersemangat atau kurang energi pada siang hari ini. Jadi apa masalah yang ada pada diri Bu Resi? Mana tahu nanti kita kan bisa berbagi gitu ya Bu Resi ya. Maaf Bu Resi, suaranya nggak kedengaran Bu Resi. Halo Bu Resi. Udah Pak. Di mute tadi ya Bu Resi ya. Astaga. Pandai juga Bu Resi bercanda, kiranya ya bercanda. Maaf Pak. Nggak apa-apa Bu Resi. Jadi gini Pak, ini saya nih, ya begini Pak ya. Saya nih akhir-akhir ini saya banyak kegiatan Pak, banyak tugas, banyak aktivitas yang saya ikuti. Jadi saya sangat kewalahan Pak, dan rasanya saya sudah kelelahan juga gitu. Karena banyaknya tugas dan kegiatan yang saya kerjakan gitu Pak. Jadi ya itulah Pak, saya mau bercerita sama Bapak bagaimana ini dengan situasi saya seperti ini gitu Pak. Saya takutnya ini mempengaruhi ke pembelajaran di kelas Pak, begitu Pak. Oh nggih Bu, jadi apa yang Bu Resi harapkan nanti setelah kita diskusi hangat pada siang hari ini Bu Resi? Saya inginnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Ya. Bagaimana ini kegiatan aktivitas saya berjalan lancar, sementara waktu yang saya punya ini terbatas gitu Pak. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan saya dapat mengatur waktu dengan lebih baik gitu Pak. Mengingat akhir-akhir ini memang aktivitas dan kegiatan saya ini begitu banyak gitu Pak. Mungkin barangkali di sini cuacanya hujan Bu Resi. Bolehkah saya ambil hands-free dulu Bu Resi? Masalahnya hari hujan lebat di sini Bu Resi. Kira-kira di Bayur bagaimana Bu Resi? Di sini Pak? Iya, di Bayur bagaimana? Oh, di sini udah selesai hujannya Pak. Laptop. Udah selesai ya. Oh, udah selesai hujannya Bu Resi ya? Ya, kami di Kota Kancia ini Bu Resi hujan lebat kayaknya Bu Resi. Jadi pesan suara saya sampai nggak ke sana Bu Resi? Sampai Pak. Sampai. Oh, jadilah. Jadi nggak usah pakai handsfree dulu lah. Oh iya. Kira-kira bisa nggak Bu Resi menceritakan lebih detail tentang masalah
tentang masalah Bu Resi, kemudian apa sih yang membuat Bu Resi kewalahan dan tidak dapat menyelesaikan tugas itu, tugas yang sedang Ibu hadapi gitu? Oh, begini Pak. Selain mengajar saya di sekolah saya ini Pak, mata pelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu Pak. Tambah lagi dengan mata pelajaran BAM gitu Pak ya, dari kelas 3 sampai kelas 6 gitu. Kemudian saya juga ada tugas tambahan gitu Pak. Kebetulan saya adalah bendahara BOS juga Pak. Kemudian tambah lagi kegiatan saya sekarang nih adalah mengikuti PPG Piloting Tahap 2 gitu ya Pak ya. Tambah lagi kegiatan yang sekarang kita lalui gitu Pak. Jadi dengan bertumpuknya nih kegiatan di waktu yang sama, jadi saya merasa waktu saya 24 jam itu kurang gitu Pak. Jadi ini berakibat ke performa saya di kelas gitu ya Pak ya. Jadi saya kelelahan di kelas gitu karena kurang tidur gitu Pak. Jadi itulah permasalahan saya gitu Pak. Karena banyaknya aktivitas dan kegiatan sehingga kelelahan gitu Pak dan kewalahan juga begitu. Baiklah Bu Resi, saya mengerti sekali perasaan mungkin yang Bu Resi rasakan. Memang banyak guru yang mengalami hal-hal yang serupa. Namun, menurut Bu Resi yang menjadi kendala yang paling utama itu dalam mengatur waktu itu apa? Dalam memanage waktu itu apa? Kira-kira Bu Resi? Saya tuh orangnya gampang Pak, terdistraksi Pak. Ya Oh, kalau ada gangguan, ada contohnya Pak, tiba-tiba waktu saya ngerjakan tugas ada tiba-tiba siswa yang minta bertanya gitu, atau ada rekan-rekan guru yang minta bantuan gitu. Lalu saya akan spontan aja meninggalkan tugas saya, lalu saya akan bantu halo Bu Resi, dulu Pak gitu. Kemudian iya Pak Wafi. ya lanjutkan Bu Resi. Nah, kemudian contohnya lagi ya, ya Pak. Ya gitu Pak, saya gampang terdistraksi dengan gangguan-gangguan dari luar gitu Pak. Jadi saya bingung kalau sudah terganggu begitu, saya hilang fokus gitu. Lalu saya bingung mana yang harus saya prioritaskan ini gitu. Apakah tugas yang mana gitu Pak? Oh, berarti Bu Resi itu tentang memanage waktunya ya Bu Resi ya. Iya Kemudian betul. itu adalah hal yang wajar Bu Resi karena banyak gangguan bisa menghambat kita dalam menyelesaikan tugas tentunya Bu Resi. Jadi Bu Resi sering ada gangguan seperti yang tadi Bu Resi katakan, ada yang menelpon, ada juga yang siswa yang bertanya, kemudian bahkan ada pula rekan kerja yang tiba-tiba meminta bantuan. Itu tentu membuat Bu Resi jadi tidak fokus atau gagal fokus gitu ya Bu Resi ya. Bagaimana Iya tidak Bu benar Resi? Pak. Nah, kadang saya juga Betul Pak. merasakan hal yang seperti itu juga. Misalnya kita ada fokus pada suatu pekerjaan, tiba-tiba nanti ini sering terjadi nih Bu Resi ya, pada guru-guru yang senior, dianggaplah senior gitu, yang apa nama Bu Resi, dikatakan lansia, anak lansia, apa namanya Bu Resi? Misal contohnya saja lah seperti di sekolah saya Bu Resi, ada guru itu yang 2 tahun lagi yang akan pensiun Bu Resi. Itu Betul. alhamdulillah luar biasa sekali Bu Resi, Bu yang satu itu Bu Resi. Semua-semuanya nanya-nanya, ini gimana Nina, ini gimana Nina. Jadi mungkin barangkali apa namanya, kadang-kadang kita kalau nggak sibuk oke lah bisa bantu. Tetapi kalau kita ada sibuk nih, apalagi Bu Resi ya, kita lagi CGP gitu ya Bu Resi, ada CGP, kegiatan PPG, alhamdulillah ya saya ikut juga piloting 3. Iya. Tentunya kita banyak kerjaan, sehingganya terkadang kita abaikan misalnya sesaat. Nanti rasa gimana ya perasaan ibu yang apa tadi, yang apa namanya, lansia apa namanya itu Bu Resi. Ibu yang Guru agak senior Pak. tua umurnya lah dari kita gitu Bu Resi. Iya Terkadang iya. sekali-sekali itu Bu Resi ada juga dibantu si Bu Resi. Kemudian enggak selalu lah misalnya minta bantuan kepada rekan sejawat, sementara dia juga ada pekerjaan.
Mungkin saya juga bersabar juga, Bu Desi, bersabar. Kenapa? Karena dia mungkin lebih tua daripada saya, dia merupakan orang tua saya tentunya. Memang diuji kesabaran kita di dalam hal ini, Bu Desi. Oh, Kadang iya. kita ada kesibukan, dia datang, "Nak, ini gimana caranya, ini gimana nih?" Jadi saya suka pusing sendiri jadinya, Bu Desi. Karena nggak fokus Mm-mm. juga dengan hal yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi itu kendalanya juga, sama halnya dengan Bu Desi ya, Bu Desi ya. Iya, Pak Wafi. Jadi ya begitulah Pak, kalau saya sudah terdistraksi gitu ya Pak, saya susah kembali fokus gitu Pak. Akhirnya banyaklah tugas yang menumpuk gitu, yang akhirnya minta diselesaikan di waktu yang sama jadinya gitu Pak. Gitu Pak. Jadi kira-kira kalau boleh tahu nih Bu Desi, yang mana yang lebih Ibu utamakan terlebih dahulu? Keluarga kah, pekerjaan, atau teman sejawat gitu? Iya, iya betul ya Pak ya. Karena Aduh, waktu kita 31 kalau menit baru Bu Desi. Panjang lagi kita bercerita. iya Bisa ya. kita bercengkrama lama di sini Bu Desi. Iya ya. Kalau ditanya yang lebih prioritas itu ya Pak ya. Itu based on the situation Pak ya. Berarti nilai situasi ya Bu Berdasarkan Desi ya. situasi gitu. Iya, situasi gitu ya. Karena kita di sekolah ini memang dituntut harus serba bisa gitu ya Pak ya. Iya. Serba bisa gitu. Jadi kalau dibilang mana yang lebih penting, sebenarnya penting semuanya ya Pak ya. Tapi ya didahulukan yang berdasarkan situasinya mungkin Pak. Jadi saya akan buat prioritasnya gitu Pak. Kalau menurut pendapat saya yang lebih perlu diprioritaskan itu adalah keluarga kita, Bu Resi. Kenapa saya berbicara seperti itu, Bu Resi? Kenapa? Karena susah senang kita itu kan kita kembalinya nanti ke keluarga kita. Jadi lebih pentingkan dulu kebutuhan keluarga kita, baru kepentingan yang lain, Bu Resi. Kira-kira seperti itu, Bu Resi. Kenapa? Karena semuanya itu kita akan saling membutuhkan yang namanya keluarga, Bu Desi ya. Kebutuhan dengan Iya, iya, iya. istri membutuhkan kita. Jadi saling ketergantungan lah gitu Bu Desi, kira-kira Bu Desi. Jadi skala prioritas saya menurut Pak Wafi itu Bu Desi itu keluarga yang lebih terpenting. Karena apa? Karena dialah yang menerima kita ya Bu Desi ya, menerima kita apa adanya gitu Bu Desi. Tidak banyak Iya, 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 tuntutan Pak. gitu Bu Desi. Tidak sama halnya dengan di sekolah Bu Desi. Kalau di sekolah kan banyak tuntutan. Contohnya saja Iya, iya, misalnya iya, Bu iya. Desi ya, tentang tugas kita membuat ADM gitu ya berisi yang mulai dari apa namanya, contohnya berisi kira-kira dari penyiapan Ya, ADM gitu ya berisi administrasi, semuanya itu harus kita SOP. lengkapi, kemudian juga persiapan untuk micro teaching juga gitu. Kemudian tuntutan juga ini sering sering terjadi pada hal saya Bu Resi. Ini ketika istirahat Bu Resi. Istirahat saja itu sekarang udah diberikan sama kepala sekolah itu 20 menit Bu Resi. Kira-kira menurut Bu Resi sampai enggak 20 menit itu kira-kira? Kenapa hal itu terjadi Bu Resi? Ini karena sebelumnya kami waktu istirahat pembelajaran itu 30 menit Bu Resi yang dilakukan pihak sekolah itu kesepakatan awal kami itu 30 menit. 30 menit itu alhamdulillah kami rasakan selama proses belajar mengajar itu Bu Resi alhamdulillah itu waktu yang sangat efektif. Di mana contohnya 30 menit itu Bu Resi. Bel berbunyi saja, kenapa apa namanya? Bel berbunyi saja antara sekolah dengan kantin itu jauh jaraknya bersih. Masalahnya sekolah kami itu berada di ketinggian sementara kantinnya itu berada di bagian bawah. Di bawah. Jadi untuk waktu untuk berjalan saja udah habis 5 menit. Habis. Belum lagi antrian di kantin Bu Resi. Tentunya Bu Resi tahu lah kan bagaimana kondisi anak-anak SD itu Bu Resi. Bu Resi tahu kan bagaimana kondisi anak-anak SD. Nanti dia tuh yang menyerobos antrian, yang bertengkar gitu ya Bu Resi ya. Bagaimana dia mau apa namanya dengan waktu yang 20 menit itu mungkin saya rasa itu tidak cukup Bu Resi. Kemudian saya juga berbincang-bincang dengan kepala sekolah. Itu sebenarnya tujuannya Pak Wafi dibilang ke sekolah saya Bu Resi. Itu adalah tujuannya adalah untuk kebaikan siswa kita. Ini pada minggu kemarin nih Bu Resi, banyak sekali masalah yang terjadi di sekolah saya Bu Resi. Jadi yang namanya kita manusia,
anak murid istirahat, tentunya guru-guru juga istirahat. Misalnya istirahat untuk makan gitu, ibaratnya makan pagi atau makan siang. Kami tuh butuh juga makan. Tentunya kita kan tidak robot yang harus memperhatikan siswanya. Kemudian juga pada minggu kemarin itu berisi ada siswa kami yang patah tangannya berisi. Karena kejadiannya itu dia pas istirahat tidak menggunakan waktu istirahatnya itu untuk beristirahat, untuk makan atau duduk atau bagaimana Bu Desi ya. Jadi dia gunakan untuk bermain tali. Yang di sekolah kami ini Bu Desi, Oh, itu halamannya itu dengan tanah yang agak becek, apa namanya itu? Ada tanah lempungnya gitu. Tentunya itu licin bersih. Tambah lagi dengan hujan pada malam oh, hari. Jadi anak-anak itu beraktivitas di halaman itu bersih sehingga kepleset, tangannya yang jatuh duluan kemudian tertimpa oleh atau tertindih oleh badannya sendiri menyebabkan tangan anak kami itu patah. patah. Kebetulan pada masa itu jadwal istirahat, saya selaku wali kelas bertanggung jawab membawa anak itu ke yang namanya apa nama itu istilahnya berisi tukang urut. Oh, ya, ya, ya. Tapi kata bapak itu bisa diatasi tanpa dibawa ke dokter. Alhamdulillah sejauh ini anak itu udah mulai sekolah berisi, Iya, 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 iya. udah mulai sekolah. Iya, iya, Kemudian iya, juga Pak. ada juga berisi ini ya siswa perempuan nih lagi ceritanya berisi. Ceritanya begini berisi ketika istirahat, kebetulan saya baru pulang dari Bawan menuju ke Malapur itu, karena sekolah saya itu ketinggian, dipenuhi dengan kebun sawit gitu ya bersih. Yang namanya kebun sawit itu pasti ada pelepah yang menjulur ke bawah itu berisi. Jadi Iya, iya, siswi-siswi iya. ini itu apa kayak Tarzan Bu Desi, apa namanya Oh, bergelantungan kepada itu pelepah sawitnya sehingga diingatkan di iya, iya, awal iya. lari pertama siswa cowok laki-lakinya itu Bu Desi. Saya marahin lari semuanya ke atas. Kemudian ketika saya sebentar palingan 1 menit ya dari kejadian itu, saya ke kantor. Kemudian siswa datang beramai-ramai mengatakan siapa itu jatuh Pak. Kenapa dia jatuh? Setelah ditelusuri, dia itu bergelantungan di pelepah sawit itu Bu Desi. Ya namanya anak-anak kadang nggak berpikir Bu Desi, bagaimana baik dan buruk yang terjadi pada diri itu nggak terpikirkan. Sehingganya jatuh Bu Desi. Terjerambam ya Bu Desi. Kemudian yang terjadi Bu Desi, kami pertolongan pertamanya tentunya kami bawa ke postu yang terdekat dari sekolah, tentunya yang terdekat Mm-mm. dulu Bu Desi ya, nggak mungkin kami bawa ke rumah sakit gitu kan. Kebetulan ada postu yang terdekat dari sana, kami bawa ke situ Bu Desi untuk pertolongan pertamanya. Kemudian juga ketika kami konfirmasi ke anaknya, kami sampaikan boleh nggak disampaikan sama orang tuanya. Anak itu merasa ketakutan Bu Desi. Jangan lagi Pak, saya takut nanti dimarahin. Masalahnya ayah saya ini pemarah Pak, sering pukulin saya gitu kan. Ya jelas-jelas kita itu udah tahu kondisi orang tuanya seperti itu di rumah, tetapi suka membuat perbuatan-perbuatan yang merugikan pada diri dia sendiri gitu Bu Desi. Iya, iya, Jadi betul ya, mau Pak tak ya. mau yang namanya kami sebagai guru di sana, tentunya yang pertama kami telah melakukan hal yang terbaik untuk pertolongan pertama, kemudian juga menyampaikan kondisi anak yang jatuh tadi kepada orang tua tadi itu Bu Desi. Jadi ketika orang tuanya itu datang, itu ekspresi wajahnya itu sangat marah sekali Bu Desi, sehingga menyebabkan siswa itu ketakutan gitu Bu Desi, menangis gitu Bu Desi ya. Kemudian orang tuanya ini gini aja ngomongnya, agak sedikit kasar gitu ya Bu Desi ya. Ini kurang nih nak, mau dipatahin lagi kayak gitu Bu Desi. Jadi iya, Astagfirullahaladzim. memang watak mungkin pendidikan orang tuanya agak keras di rumah sehingga anak itu merasa Iya, ketakutan iya. Bu Desi. Ini nggak apa-apa ya Bu Desi Mm-mm. ya, 39 menit baru Bu Desi. Ada sekitar 11 menit lagi. Jadi kira-kira saya bahkan bisa tuh berbagi cerita dengan Bu Desi ini. Iya, Jadi iya, Bu iya, Desi nah iya. ketika di postu itu siswa ini merasa ketakutan gitu Bu Desi. Kemudian ada juga robekan yang terdapat di di dagu ini Bu Desi. Kemudian Bu bidannya mau menjahit nih. Kemudian mau menjahit tapi anak ini udah udah menangis histeris gitu Bu Desi, takut untuk dijahit. Sementara orang tuanya bilang, "Anu," gitu kan, "diam." Gitu. Menangis dia gitu. Tambah sekedelik patahan. Nah, jadi kayak gitu Bu Desi. Aduh, Heeh. iya, Jadi iya. agak sedikit Aduh, gimana Pak. orang tuanya gitu Bu Desi.
Udah jelas anaknya terjadi hal yang seperti itu, tambah dimarahin lagi gitu kan. Nah, jadi begitulah kira-kira Bu Resi yang terjadi pada kasus saya pas waktu istirahat. Saya kembalikan kepada quote-nya kembali. Ada 10 menit lagi Bu Gimana Resi, nih Pak? 10 menit lagi. Ini kan, jadi saya nih gimana nih Pak? Kacau. Kita kembali ke laptop kita yang tadi Bu Resi. Iya, ini saya ini apa ya, masalah saya yang tadi itu Pak ya. Masalah yang mudah terdistraksi itu ya Bu Resi ya. Iya, jadi saya rencananya nih Pak, saya mau buatlah jadwal ya Pak ya, Iya. jadwal harian atau mingguan saya buat prioritasnya, mana yang lebih dulu harus diselesaikan gitu, dan saya harus lebih disiplin Pak. Jangan mudah terpengaruh atau kasihan sama orang lain gitu ya Pak ya. Berarti Jadi dahulukan kepentingan kita dulu dulu ya tugas Pak. kita gitu ya Pak ya. Nah, jadi saya mau, itu rencananya Pak. Saya mau lebih fokus dan lebih disiplin pada diri sendiri gitu Pak. Itulah Pak. Jadi kira-kira mengenai apa namanya, membuat apa namanya tadi Bu Resi? Membuat jadwal ya. Kira-kira settingnya itu di mana Bu Resi lakukan? Apakah di dalam Biasanya di mana Bu Resi? biasanya saya di Ada buku notulen? buku gitu Pak. Oh, di buku. Ya, di buku, lalu di kalender pribadi, apa tuh namanya, agenda kerja, lalu saya tulis tulis gitu Pak. Ini tanggal ini tanggal ini yang harus dikerjakan gitu. Tapi ya begitu tadi Pak, begitu ada distraksi dari luar, nah itu agak mundur, jadi kan mundur, akhirnya bertumpuk. Nah disitulah saya kebingungan lagi Pak, karena udah tidak sesuai lagi dengan yang saya buat gitu. Kan nggak maju Jadi mundur sebenarnya, cantik kan Bu Resi ya? jadi jadi sebenarnya silakan lanjut Bu Resi. Waktu kita panjang. Jadi 8 menit lagi. selain membuat jadwal yang begitu, yang terpenting tuh ya itu tadi Pak. Saya harus lebih disiplin dengan jadwal yang sudah saya buat sendiri gitu. Mungkin itu Pak yang harus saya rubah, maksudnya harus saya apa namanya, yang harus saya lakukan gitu. Harus disiplin dengan jadwal yang saya buat sendiri gitu. Kalau boleh masukkan Bu Resi, daripada Bu Resi capek-capek nulis-nulis di buku ya Bu Resi ya, di kalender barangkali ya Bu Resi ya. Lebih baiknya atau lebih efektifnya Ibu Resi gunakanlah IT. Bu Resi kan punya Android tuh. Iya kan Bu Resi? Iya. Nah, jadi penyetingannya itu nanti bisa diatur di kalender HP, itu bisa diatur Bu Resi. Kita bunyikan alarmnya nanti Bu Resi. Jadi akan lebih efektif lagi Bu Resi. Kalau dalam bentuk media tulis, siapa lagi yang mengingatkan kalau kita nggak rajin-rajin buka bukunya? Nah, sementara kalau di Android, itu tentunya nanti setiap pertemuan, setiap agenda yang Ibu lakukan ke depannya atau sebulan lagi atau ke depannya nanti itu akan berdering sendiri Bu Resi. Kita aturlah nanti tanggal, waktu kegiatan, kemudian juga nada untuk memperingati kita. Tentunya itu akan lebih efektif lagi Bu Resi. Masalahnya yang namanya HP ini kan 24 jam tuh di tangan kadang Bu Resi. Iya, kalau bukunya gimana caranya Bu Resi? Apa yang dilihat dalam buku? Nah, atau nanti Bu Resi kan lihat TikTok gitu kan, sambil lihat YouTube atau apalah gitu Bu Resi, tentang informasi sekolah. Tentunya HP itu mungkin di tangan. Kalau buku itu jarang sekali dipegang mungkin. Jadi seperti itu Bu Resi. Mungkin kita kembali ke laptop lagi Bu Resi, yang sampai di agenda itu ya, membuat agenda ya Bu Resi ya. Iya betul. 6 menit lagi Bu Resi. Ya Pak. Jadi ya itulah ya Pak ya, saya akan mulailah dalam minggu ini Pak. Saran dari Bapak tadi memindahkan jadwal yang sudah saya buat tadi itu ke HP Android, jadi lebih jadi ada yang mengingatkan gitu ya Pak ya. Iya Bu Resi. Jadi saya akan buat maksudnya saya akan pindahkan ke HP gitu Pak, ke Android saya. Jadi saya juga dengan begitu tentu saya akan lebih disiplin dengan jadwal yang sudah saya buat gitu ya Pak ya. Oke Pak, saya akan laksanakan secepatnya Pak. Bagus Bu Resi ya, berarti Bu Resi nanti akan membuat jadwal harian, mingguan, bahkan
akan mendisiplinkan diri lagi untuk tidak mudah terdistraksi oleh gangguan-gangguan yang baik dari diri sendiri maupun dari gangguan dari luar. Dari luar, Kemudian ya. ada skala prioritas enggak Bu Resi? Mana tugas yang lebih penting, maka itu yang didulukan ya Bu Resi ya. Kemudian apa Ah, ya, komitmen ya. Bu Resi untuk membuat rencana aksi tersebut? Seperti tadi Pak, dengan membuat jadwalnya tadi, kemudian saya disiplin dengan jadwal yang sudah saya buat. Kemudian saya akan sesegera mungkin melaksanakannya dan mendahulukan yang lebih lebih prioritas gitu, lebih penting dulu gitu. Gitu Pak rencananya Pak, komitmennya Pak. Komitmen pada diri sendiri gitu Pak, Iya, bagus untuk sekali. melakukan Excellent sekali untuk Bu Resi hari ini ya Bu Resi ya. Alhamdulillah, saya senang melihat Bu Resi kembali bersemangat, bergairah lah, seperti itulah kira-kira Bu Nah, Resi. iya, iya. Kemudian Heeh. jangan lupa untuk memberikan waktu juga untuk kita istirahat Bu Resi ya. Jangan hanya Iya, sekedar iya, benar Pak. bekerja-bekerja saja, tetapi untuk kita juga dipikirkan Bu Resi. Demi Iya, kesehatan iya benar Pak. kita Bu Resi. Nanti apa namanya kita mengejar target gitu ya, ngejar ke target terus. Sementara kondisi kita pribadi jarang diperhatikan, hanya memperhatikan pekerjaan orang gitu ya. Sementara kita bagaimana? Jadi itu yang harus diperhatikan juga Bu Resi. Mungkin Iya, iya, barangkali Bu iya, iya. Resi bisa enggak berbagi pengalaman mungkin bagaimana cara Bu Resi untuk menjaga stamina atau menjaga diri untuk kesehatan lah kira-kira seperti itu Bu Resi. Apa yang tindakan yang pernah Ibu lakukan? Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena Bu Resi kan tadi banyak tugas gitu kan, banyak tugas di sekolah juga, kemudian ada gangguan-gangguan tentang keluarga, tentang ini, tentang PPG atau CGP gini ya Bu Resi. Jadi apa hal-hal yang pernah Ibu terapkan sehingga tubuh kita ini fit gitu terus Bu Resi. Hal-hal yang saya lakukan gitu Pak ya. Memang beberapa saat yang lalu tuh memang saya terlena gitu ya Pak ya. Mengerjakan tugas sampai malam gitu. Terus datang waktu makan lalu saya bilang nantilah sebentar lagi sedikit tanggung. Nah, itu kan akhirnya telat makan gitu kan Pak. Maka akhirnya Pak saya jadi sakit gitu Pak ya. Iya. Jadi setelah itu lalu saya berkomitmen seperti ini. Makan tepat waktu, teratur. Kemudian kalau malam tidurnya kalau ada yang banyak yang dikerjakan, usahakan tidur dulu gitu. Habis Isya tidur, nanti kalau mau bangun jam 2 jam 3 tuh nggak masalah gitu. Daripada tidur jam 1 malam atau istilahnya begadang Begadang. gitu ya Pak ya. Nggak Iya. bertanggang loh Bu. Kalau selama ini betanggang gitu ya. Kalau selama ini kan saya begitu Pak. Saya kerjakan tugas gitu ya sampai jam 11, sampai jam 12, bahkan sampai jam 1 baru saya tidur gitu. Dan itu ternyata nggak bagus Pak. Jadi ada yang menyarankan gini, bagus tidur dulu nanti bangun mengerjakannya gitu. Begitu. Jadi itu Pak, makan jangan terlambat, tidur cukup, jangan begadang. Kemudian yaitu kalau sudah capek, lelah, istirahat gitu. Dan kumpul bareng teman gitulah Pak, untuk sekedar bercerita, ketawa-ketawa dengan teman gitu untuk menghilangkan stres juga gitu Pak. Ini Itu sih Pak. kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan emailnya apa ini? Oh Rahmia ini ini family ya? ya ini email saya yang satu lagi nih Pak. Kan nggak salah ya Pak ya. Lupa pula saya gantinya Pak. Ya nggak apa-apa Bu Ganti Resi, nama. nggak apa-apa Bu Resi Anggreni. Jadi Bu Resi dari tadi nggak Iya, itu ya, nggak ngeh ya. iya nggak ngeh saya Nggak Pak. ngeh. Ternyata nama saya ini ya. Nggak apa-apa Bu Resi Gitu. Anggreni, Pak mungkin ya. nanti Bapak fasilitator kita mengerti dengan kondisi kita yang seperti ini Bu Resi. Barangkali seperti itu Bu Resi. Karena waktu kita cuma Iya, 1 menit lagi Bu Resi. Kemudian ada enggak iya. selain tadi Bu Resi mengatakan bagaimana ya kiat Bu Resi melaksanakan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tadi Bu Resi bilang kayak gini dengan
makan yang cukup, istirahat yang cukup. Kemudian ada nggak suplemen tambahan kayak vitamin atau yang lain gitu untuk menunjang tubuh kita itu sehat? Ada nggak hal-hal yang Ibu lakukan Ada, Pak. misalnya? Kalau saya itu, Pak, Nggak suka minum obat eh, atau bagaimana? habatus sauda, Pak. Oh, habatus sauda ya Habatus bersih. sauda. Kemudian kopi juga, Pak. Saya pecinta kopi, Pak. Oh, Kopi herbal. kok kira-kira nggak mempengaruhi lambung Bu Resi nggak? Oh, kebetulan kopinya nih kopi khusus, Pak. Kopi herbal gitu. Jadi nggak kopi kopi apa? Kopi yang kopi hitam yang atau kopi sasetan yang dijual di luaran tuh gitu, Pak. Kalau Mungkin itu saya ya tebak baik. ini Bu Resi ini ikut organisasi HNI itu mungkin barangkali ini ya. Iya, iya Bu Resi. Iya, Pak. Terima Betul, Pak. kasih Bu Resi karena waktu kita telah habis Bu Resi. Iya. Mungkin Heeh. barangkali Bu Resi ya saya selaku apa namanya coach, ada juga saya berperan sebagai coaching. Kalau ada salah saya dari awal sampai akhir percakapan kita ini saya mohon maaf ya Bu Resi ya. Iya, iya. Sama-sama Pak. Saya dengan sesudah bercerita dengan Bapak ini rasanya permasalahan atau kekhawatiran ini Pak berkurang gitu Pak. Dan saya bisa menemukan solusinya juga gitu Pak. Terima kasih ya Pak Wafi ya. Iya, sama-sama Bu Resi saya juga merasakan hal yang seperti yang Bu Resi rasakan. Jadi banyak maaf ya Iya, Bu iya, Resi ya, iya. saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Resi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.